Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Allah. Hari ini Kamis 15 Juli 2021, saya Pendeta Indah Sriatun bersama keluarga mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Allah dengan pola 4M berdasarkan renungan Sinode GKO di bawah tema Rasa Gentar akan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu tak dapat dilanggar oleh manusia. Engkau dapat murka terhadap kekudusan kami. Maka saat ini ya Bapa, ajarkanlah kepada kami untuk mendatang hati belajar taat. Kami memberi hati untuk berikanlah hikmat setiap saat kami ingat memutuskan-Mu. Kami rindu merawat Engkau melalui renungan pagi ini. Dalam kasih kami bermohon. Amin. Firman Allah diambil dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-8 dan 9. Demikianlah sabda Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyebar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkan kebenaran firman Allah berdasarkan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, berdasarkan ayat yang ke-8, siapakah yang menjadi marah dengan kematian Uza? Pertanyaan kedua, berdasarkan ayat yang ke-9, apa yang terjadi dengan Daud? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebodohan adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subjektif. Hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah atau kedunguan, seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Mari kita pahami Uza dan Daud. Uza, seorang yang tidak mengerti, namun memiliki semangat yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Daud menjadi marah terhadap Uza karena Uza memegang kereta yang hampir tergelincir. Menurut Uza itu benar dan tidak ada salahnya. Justru ingin supaya aman, namun tidak bagi Allah. Allah marah, Allah menerobos, Allah meretas, Allah memutuskannya seperti pada benang-benang dalam jahitan atau mengklim pada Uza. Uza binasa. Binasaan Uza dalam bahasa Ibrani disebut Peres Uza, 2 Samuel 5 ayat yang ke-20. Melihat murka Allah, Daud marah. Daud marah karena ketidakmengertian, kebodohan selama ini yang dipelihara dalam hidupnya. Mengapa Allah murka? Dan inilah yang perlu kita teliti lebih dalam lagi. 1. Kebodohan. Ketidakmengertian mengakibatkan kebinasaan. Uza menjadi contoh dari aneka bahaya yang terkandung dalam hal mempunyai semangat untuk Allah tanpa pengetahuan mengenai firman dengan cara-cara Allah. Rencana Daud mengembalikan tabut itu ke Yerusalem dan keinginan Uza untuk memegangnya ketika tabut itu bergoyang atas kereta menunjukkan semangat kerajaan Allah. Namun pada saat yang sama menghasilkan sikap yang mengabaikan standar-standar firman Allah yang kudus. Kebodohan bukan merupakan alasan. Kenyataan Allah yang terilhamkan mengungkapkan kehendaknya mengenai seluruh kehidupan dan harus ditaati oleh mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan. 2. Namun di sisi lain, Daud sangat takut kepada Tuhan. Peristiwa itu mengajarkan Daud tidak boleh sembarangan, apalagi sembrono. Ketiga, kekudusan Tuhan juga seharusnya membuat kita tidak ragu untuk menasihati orang-orang yang hidupnya tidak menghormati Tuhan. Di sisi lain, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Di
Di sisi yang lain pula kita harus memberikan contoh dan standar-standar yang benar dalam menghormati Tuhan. 4. Takut akan Tuhan bukan karena kita takut dihukum ketika berbuat dosa, tetapi karena kita menghormatinya. Penghormatan kita kepada Tuhan jangan melukai hati Tuhan dengan hidup kita yang penuh dosa. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Kita harus menasihati siapapun yang kita kenal ketika mereka tidak hidup dalam iman. Kita juga harus hidup takut akan Tuhan sebagai tanda hormat dan bakti kita kepadanya. Maka, mari kita membagikan berkat ini kepada keluarga, sahabat, saudara seiman yang berada di gereja, kepada para pelayan Tuhan, dan kepada setiap orang yang kita kenal, agar kita semua mau saling menasihati satu sama lain. Dan kita juga hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah sebagai respon rasa hormat dan ketundukan kita kepadanya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Kekudusan-Mu tidak dapat dikotori oleh dosa kami. Saat ini kami mengerti bahwa Engkau pun bisa berhak terhadap siapapun pada kebodohan. Maka ajarkanlah kepada kami dalam menghargai Engkau. Ini adalah pelajaran yang sangat baik untuk kami semakin gentar terhadap-Mu yang agung dan mulia itu. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.